Banyak analis menduga September lalu akan kelabu di bursa saham kita. Tak disangka-sangka, di akhir perdagangan, indeks harga saham gabungan melaju kencang dan mencatatkan kenaikan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya pada Oktober sampai Desember ini? Apakah pasar saham kita akan terus melorot kehabisan likuiditas atau justru akan terus naik sampai akhir tahun? Berikut analisis dan tips dari Hendra Martono, CEO dan founder arhunter.com. Kalau kita lihat dari IHSG sebelum-sebelumnya, polanya itu setiap kali bulan September itu kan memang ada pertanda. Nah, ini kita lihat 2018 itu September minus 0,70. Kemudian 2019 minus 2,52 dan yang 2020 kemarin minus 7,03. Nah, ini banyak orang yang mengatakan bahwa waduh, ini kemungkinan besar September ditutup merah lagi nih. Tapi kebetulan kemarin sampai sekitar pertengahan sampai 1 minggu sebelum Oktober itu masih merah loh. Tapi tiba-tiba terakhir kemarin itu naiknya luar biasa. Saham-saham yang dikerek itu adalah saham-saham LQ45 lah. Kalau saham-saham LQ45 ya udah pasti. Kalau pertanyaannya sekarang, Oktober, November, Desember ini bagaimana? Nah, ini sudah mulai persiapan yang cukup bagus. Kalau kita mendengar sell in May and go away dan mulai balik lagi Oktober. Itu kenapa sih biasanya kayak gitu? Ini betulnya ceritanya fund manager mau musim panas, mereka jualan biasanya. Nah, tapi apakah di Indonesia seperti itu? Belum tentu juga. Di Indonesia ini semenjak di tahun 2017, 5 tahun ya berarti ya, itu 3 kali dia merah. Tapi di 2020 saat pandemi kenceng ya, tapi malah plus. Nah, jadi kalau kita lihat dari sana, Oktober ini juga masih belum terlalu bagus. Ya, tetap aja masih ada naik turunnya. Oktober itu saya tetap lebih cenderung tetap tradingnya ya paling nggak sekitar 3 harian aja. Ya, kalau mulai November, nah itu mulai jangkanya saya agak mungkin bisa lebih saya panjangkan. Kalau September itu malah hampir setiap hari itu saya day trade. Nah, kalau misalnya November ya saya mulai longgar lah. Misalnya bisa 10 hari sampai itu bisa sampai 1 bulan atau mungkin sampai 30 Desember. Ya, ini by the way, ini adalah Giat. Ini adalah salah satu aplikasi saya terbaru yang mengenai fundamental. Nah, ini saya juga nanti saya kasih linknya. Anda bisa mendapatkan akses premium sampai 30 hari sampai nanti berakhirnya event. Itu free buat pemirsa Kontan TV. Manfaatkan. Nah, komposit, kalau misalnya kita mau lihat sekitar 2 bulan, 3 bulan, itu bisa lihat kita dalam weekly. Dia kan sudah mulai sideways, Februari sampai Maret itu kan dia sideways tuh. Sideways itu gejalanya gimana sih? Gejalanya seperti ini. Gak kemana-mana dia. Kemudian yang menariknya adalah untuk yang mingguan, dia mampu jebol yang di top box-nya ini. Nah, di top box-nya dia yang 6169 ini berhasil ketembus. Ini menarik. Nah, yang menariknya adalah resistennya dia yang 6264 juga sudah ketembus. Ini kita berdasarkan rumus ya. Kalau biasanya dia sideways dan sideways-nya ini cukup panjang, kemudian dia break out of box, maka kansnya kemana? Kalau kansnya selanjutnya kita bisa, maka target pertamanya yang kemungkinan besar yang akan menghadang ini dari top box selanjutnya adalah 6394. Berarti 6394, kemudian next-nya adalah 6414 dan kemudian 6505 dan kemudian 6564. Nah, supportnya bagaimana? Ini adalah 5983. Ini adalah support yang sangat kuat sekarang ini. Kalau kita lihat dengan potensi yang seperti ini, kalau saya lihat ini kecenderungan mulai bullish sudah mulai terjadi. September ini adalah pertama kali dia mulai naik. Dan ini menurut saya adalah satu gejala yang bagus banget. Ini yang seperti naik kelas itu apa sih? Naik kelas, ya ini Anda perhatikan ya. Ini kan pixelnya ini naik. Ini sudah naik, sudah 8 hari naik. Naik kelas ini artinya apa? Nah, rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah gabungan dari seluruh saham
Ya, kalau saham tersebut misalnya katakanlah saham ABCD, beli di over, nah itu saya anggap dia itu beli. Nah, tapi kalau dia beli saja, itu kan berarti banyak tuh. Ada yang misalnya dia belinya cuma 1 lot. Nah, kalau 1 lot aja dianggap itu sebagai beli, ya berarti hitungan saya kurang tepat. Bukan cuma sekedar beli. Nah, dia tuh belinya tuh berapa? Misalnya transaksi rata-ratanya, kita pakai yang paling gampang deh, yang misalnya itu adalah Astra. Nah, Astra ini kita lihat transaksi rata-ratanya selama 20 hari itu berapa? Lu lihat tuh, 180,4. Berarti ini kan besar sekali kan Astra. Supaya gampang deh saya ngomongin, katakanlah 10 miliar. 10 miliar kan 1%-nya kan adalah 1 juta. Jadi kalau ada orang yang langsung beli, misalnya saham Astra 1%, ya itu berarti itu saya anggap itu uang gede. Karena dia belinya langsung 1% daripada 10 miliar. Kurang lebih seperti itu. Ada rumusnya. Lah bagaimana ceritanya Bank BRI, Bank BCA yang 250 miliar? Mana ada itu yang satu kali beli langsung 2,5 miliar, 3,5 miliar, kan jarang sekali. Nah berarti nggak ketangkep. Nah itu ada saya kemudian kasih pembobotan. Misalnya bagaimana kalau dia belinya 0,1 itu saya nilai berapa dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan saham tersebut itu bisa disebut naik kelas atau turun kelas. Ya, volume sama value. Jadi saya nggak ngitung volume doang. Nah ini contoh. Misalnya, ini kenapa dia bisa naik kelas? Ya, naik kelas ini bukan cuma sekedar tren. Misalnya Astra di sini. Ya, dia naik kelas artinya apa? Ini banyak orang yang tadi yang belinya misalnya 0,1%, 0,1%, 0,2, 0,3. Walaupun harganya turun, tapi kemudian orang itu masih beli. Nah, kalau Anda ketemu 3 pixel hijau pekat ini, wah ini keren. Loh Pak, besoknya turun, biarin aja. Lepasnya jualnya adalah kalau ketemu 2 pixel merah yang berurutan, nah itu berarti kita harus out. Kita tadi balik lagi ke komposit. Maka kalau yang bulan Oktober ini supportnya di mana? Maka supportnya adalah justru sekarang supportnya di 6164. Target selanjutnya adalah di 6106. Selanjutnya adalah 6124. Nah, target selanjutnya kemana? Kita bisa lihat hariannya, yaitu adalah 6302. Ya, berarti R1-nya, R3-nya adalah 6402. Kemudian R2-nya sama dengan 6352. Itu biasanya saya nggak pernah memberikan stop picknya untuk bulanan. Saya adalah biasanya itu memakai pendekatan setiap hari. Nah, kalau 1 bulan itu berarti bisa pindahkan weekly. Nah, weekly ini yang bisa kita perhatikan. Banyak nih. Ada Harum, Indi, Adro, TCPI, Telkom, BBCA, ITMG, kemudian Mulia, Boga, Excel, Akra, Mgro, Java, Good, SRTG, Silo, Simpe, Elsip, Ali, DSNG, PTBA, UNTR, Astra, Rans, MBBS. Nah, ini kelihatan kan banget ya. Kok saham-saham batubara pada naik? Jelas. Ya, saham-saham batubara sudah naik, artinya apa? Karena kita tahu sekarang kan ada krisis energi ya di China. Dan kemudian Inggris katanya mulai pakai lagi batubara. Ya, itu adalah ya pasti ini akhirnya naik semua. Tapi ingat ya, kalau saham-saham yang lagi naik kencang seperti ini ya, berarti yang harus Anda perhatikan apa? Yang harus Anda perhatikan bahwa Anda harus menyiapkan kalau sudah untung ya, jangan lupa yang namanya trailing stop.